apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua di rumah dalam kondisi sehat ya dan penuh sukacita. Nah, hari ini ada Kak Devi dan juga Kak Nora yang bakal nemenin adik-adik buat beribadah hari ini. Walaupun kita ibadahnya tetap dari video streaming, tapi sukacitanya juga nggak boleh berkurang ya kan Kak Nora? Iya dong Kak. Nah, kalau gitu kita sapa dulu yuk Kak adik-adiknya. Oh yuk kita sapa yuk Kak. Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus Love Me Yes. Kayaknya kurang semangat Kak. Iya Kak. Masa kita aja yang semangat? Iya, kita ulangi lagi yuk Kak. Yuk, hari ini harus lebih semangat ya. Yuk Kak. Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus Love Me Yes. Nah, udah pada semangat nih Kak. Udah Iya pada dong. nggak sabar ya buat memuji Tuhan. Iya dong Kak. Kalau gitu gimana biar pemanasan suara nih Kak? Kalau kita nyanyi dulu gimana? Boleh Kak, gimana kalau kita nyanyi dengar dia panggil nama saya? Boleh nih Kak, karena kan Tuhan manggil kita buat beribadah hari ini. Iya, jadi adik-adik harus ikut semangat yuk. Ayo semua. Kita nyanyi sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Udah kayaknya adik-adik kita udah mulai semangat nih Kak. Harus dong Kak, karena kan kita mau mulai nih ibadahnya. Nah, sebelum mulai ibadah, gimana kalau adik-adik siapkan dulu nih Kak keperluan ibadah kita apa aja ya? Apa? Ayo yang perlu disiapkan. Yuk, apa yuk? Iya benar, Alkitab. Apalagi? Persembahannya jangan lupa ya. Nah, buku catatannya juga jangan lupa dan juga ada pena ya. Jadi nanti kalau ada yang mau dicatat, kalian tinggal mencatat aja. Gimana kalau kita nyanyi lagi nih Kak? Iya Kak, kita nyanyi lagi sebelum kita memulai ibadah kita Kak. Karena kita mau mulai ibadah, gimana kalau kita minta Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita sembari kita melakukan ibadah? Oh boleh Kak, kita nyanyi Tuhan Allah hadir Kak. Boleh. Yuk, dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Bagaimana posisi berdoa adik-adik? Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Dah, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah menemani kami, yang membimbing kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dan menonton ibadah-Mu ini ya Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau menutup bungkus hati kami, memberikan kami kekuatan dan juga ketabahan untuk mendengar firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga adalah manusia yang berdosa, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, baik dari perkataan, perbuatan, dan tindakan kami, agar kami selalu dapat menjadi anak-Mu yang terus lebih baik, sehingga kami dapat menjadi contoh untuk saudara-saudara kami. Bapa, hanya inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita udah mulai ibadahnya. Kalau gitu kita mau ngucapin hukum Taurat dulu yuk Kak. Boleh? Hukum Taurat itu apa yo? Titah. Nah, hukum Taurat itu kan sama dengan titah. Hari ini kita mau mengucapkan titah yang ke-9. Ayo, pada hafal semua kan? Hafal pastinya dong Kak, titah ke-9. Kita ucapkan sama-sama ya. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi ya. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, kalau gitu kita nyanyi lagi nih. Lagu apa ya Kak? Gimana lagu hidupmu bukannya aku lagi? Hidupku bukannya aku lagi. Iya. Nah, karena hidup kita udah punya Tuhan. Tuhan. Jadi kita nyanyi sama-sama ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat Hafalan. Nah, Masih ingat ayat hafalan hari ini tertulis di mana? di Titus 3 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bacakan sekali lagi ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu dia ayat hafalan hari ini, masih sama ya. Selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya kita nyanyi lagi Kak. Gimana kalau kita nyanyi apa ya? Karena tadi sesuai nats kita, bukan nats sih, ayat hafalan kita tadi kan apa ya? Keselamatan, terus udah hidup yang baru dong berarti. Gimana kalau kita nyanyi buah-buah roh? Iya, buah roh kan ada 9 tuh Kak. Nah, adik-adik di rumah harus hafal ya. Kita nyanyikan buah-buah roh bersama-sama ya. Kita nyanyi sambil ditanamkan dalam hati kita ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri.
Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan warta yang akan dibawakan oleh Kak Devi. Oke, warta hari ini untuk warta sekolah Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Dengan topik minggu kita, Allah mengutus putranya dan rohnya. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Trinitatis. Oke, topik minggunya, Allah mengutus putranya dan rohnya. Nah, ayat hafalan untuk hari ini masih sama seperti yang kita bacakan tadi dalam Titus 3 ayat 5. Nah, tapi untuk minggu depan ayat hafalan kita sudah berubah ya adik-adik, karena minggu depan sudah memasuki bulan baru yaitu bulan Juni. Jadi dicatat nih, ambil bukunya tadi sama penanya, dicatat ya. Ayat hafalan untuk bulan depan itu tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Kakak bacakan ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kakak ulang sekali lagi. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itu tadi ya, dihafal ya adik-adik. Nah, kalian juga boleh mengirimkan videonya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti akan ditampilkan di video selanjutnya atau video minggu depan ya. Jadi jangan lupa buat mengumpulkan videonya atau mengirimkan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, untuk yang berulang tahun minggu ini, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian warta sekolah minggu hari ini, kita lanjut nyanyinya. Ya, baiklah, terima kasih ya kepada Kak Devi yang sudah membacakan warta. Sama-sama kakak. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan khotbah, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Kita nyanyi apa ya? Karena kita mau dengar khotbah, kita minta Tuhan Yesus buat menghadirkan roh Allah nih dalam kita. Gimana kalau kita nyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku? Di dalamku. Kita buat gerakannya sama-sama ya, adik-adik di rumah berdiri. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Nah, kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Inang Sintua Boro Tobing. Shalom anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki
yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarnya. Ampunilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Inang akan membacakannya untuk kalian semua. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah menyampaikan hal tentang kerajaan Allah, banyak orang yang terkagum-kagum. Apalagi ketika orang-orang melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, orang langsung berkumpul beramai-ramai. Di antara orang-orang itu ada yang membawa anaknya. Ia ingin anaknya dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak itu. Anak-anak kecil itu, nak, dia ingin sekali kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika anak-anak kecil itu ingin mendekati Tuhan Yesus, para murid-murid Tuhan Yesus yang berada di sekelilingnya menghalangi mereka. Tidak boleh ada anak kecil di sini. Lalu Tuhan Yesus melihat para murid-muridnya menghalangi anak-anak kecil tadi yang ingin mendekati Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halanginya. Karena anak seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Wow, senang sekali ya. Tuhan Yesus membuat anak-anak kecil itu menjadi contoh teladan bagi orang-orang banyak, bagi orang-orang dewasa. Kenapa ya anak-anak kecil itu dijadikan contoh teladan bagi Tuhan Yesus? Karena anak-anak kecil mendengarkan firman Tuhan dengan iman percayanya, dengan ketulusan hatinya, dengan kerendahan hatinya. Tidak seperti orang dewasa yang mempunyai kekuasaan
dan kebijaksanaan. Tetapi mereka masih berpikir-pikir untuk menerima kerajaan Allah. Inilah yang dijadikan contoh teladan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak kecil. Ia percaya firman Tuhan dengan kepolosan hatinya, dengan ketulusan hatinya, dan dengan kerendahan hatinya. Wah, bangga ya nak menjadi anak-anak kecil yang disayangi Tuhan. Tetapi tidak semua anak-anak kecil itu yang disayangi oleh Tuhan. Jadi seperti apa Inang? Anak-anak kecil yang menjadi contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu seperti apa Inang? Anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin membaca Alkitab, yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi teladan bagi orang-orang lain. Bagi orang-orang dewasa juga nak. Jadi kalau anak yang jahat, apakah ia menjadi teladan? Tidak. Anak-anak kecil yang suka melawan sama mama, sama papa, apakah itu menjadi teladan? Tidak. Yang menjadi teladan adalah anak-anak yang sayang sama mama, yang sayang sama papa, yang sayang sama saudara-saudaranya, sama abangnya, kakaknya, adiknya. Ia mau mengalah kepada adiknya ketika ia bermain bersama dengan adiknya. Ia berkata sopan, tidak berkata kotor. Ia juga mau mengerjakan tugas dan pekerjaannya tanpa menunda-nunda. Jikalau mama menyuruhnya, Bang, bantu dulu mama nak. Ambilkan dulu itu nak. Nanti lama, aku sedang main game ini, sebentar lagi lama. Itu bukan menjadi contoh teladan. Itu bukan menjadi anak yang baik. Oh, ada lagi anak sekolah minggu, anak-anak kecil yang suka menangis. Jika permintaannya tidak diberi, ia akan menangis sepanjang hari. Ia akan meronta meminta kepada mama, mama belikan mainan, belikan mainan. Dia akan menangis. Apakah itu menjadi contoh teladan? Tidak. Tidak menjadi contoh teladan. Anak yang baik, yang rajin berdoa. Tidak ketika bangun, ia langsung menonton TV, menghidupkan TV, atau langsung mencari, mana handphoneku ya? Apakah itu anak yang baik? Tidak. Anak yang baik adalah ketika ia bangun tidur, ia langsung duduk dan berdoa kepada Tuhan. Ia juga mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan saudara-saudaranya, supaya Tuhan senantiasa memberkati semuanya. Itu adalah anak yang baik. Wah, jika demikian, mau menjadi anak baik nak? Atau mau menjadi anak jahat? Jika menjadi anak jahat, ia tidak disayangi oleh Tuhan Yesus. Ia tidak akan dipeluk dan ia tidak akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena ia adalah anak jahat. Apakah engkau mau menjadi anak baik? Mau? Jika engkau mau, berdoa kepada Tuhan agar engkau bisa menjadi anak yang baik.
Jika engkau menjadi anak baik, maka Tuhan akan mengasihimu. Maka Tuhan akan memelukmu dan akan memberkatimu. Sehingga hidupmu penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mau menerima berkat Tuhan? Iya, pasti kalian mau. Mau disayang Tuhan, mau dipeluk Tuhan, dan mau diberkati Tuhan. Jadilah anak yang baik sehingga engkau menjadi teladan bagi orang-orang lain dan juga bagi orang dewasa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa jika kami baik dan taat di hadapan-Mu, menuruti kehendak-Mu, maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayangi, yang Tuhan peluk dan Tuhan berkati. Tuhan, tentu semua anak-anak sekolah minggu mengingini hal demikian. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, menjadi contoh teladan buat orang-orang lain. Mampukan Tuhan mereka dapat melakukannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Berikan senantiasa kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berikan juga mereka berkat rezeki. Berkati pekerjaan orang tua kami. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu jikalau ada yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan. Tuhan di dalam surga, anak-anak sekolah minggu belum bisa bersekolah. Mereka masih belajar di rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, berikan mereka kepintaran dan hikmat yang daripada-Mu. Sehingga untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mereka dapat kerjakan secepatnya. Dan biarlah Tuhan yang memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu rajin untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada-Mu. Berikanlah Tuhan kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam surga. Jikalau ada orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan. Berkati Tuhan obat yang diminum oleh orang tua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, biarlah juga anak-anak sekolah minggu Engkau lindungi dari COVID-19 ini. Jauhkan mereka dari penularan. Ajari mereka Tuhan untuk senantiasa taat untuk mengikuti aturan kesehatan. Sehingga mereka Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk menerimanya. Ampunilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang. Gimana kalau kita respon nih Kak, firman Tuhan tadi dengan bernyanyi dan menerima Tuhan dalam hati kita? Oh boleh Kak, gimana kalau kita nyanyi di sana? Boleh nih Kak, kita nyanyi itu sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Jadi persembahannya dilipat yang rapi dan nanti
boleh dikumpulkan ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja ya. Inson adong huboan Tuhan, harbueni ngoluku nasor rok nian, sadia mahargana Tuhan, ngolosai ni rajuman sude dengan besar, Shaloma Tuhan, sailas maroha. Ayat yang kedua. Tanahku namet meda Tuhan, asohe amat sari dope awon Tuhan, rohaku mahuleon Tuhan, naboy peleonokku gabelas ni roha, Shaloma Tuhan, sailas maroha. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak sekolah minggu dan juga Inang mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.